Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @diuseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Cahyo, mundur! Wanasura sudah tidak mampu. Teriakku mencoba memperingatkan Cahyo. Cahyo segera memerintahkan Wanasura untuk mundur. Namun berbeda dari biasanya. Kali ini ia tidak menurut. Sebaliknya, ia melemparkan Cahyo ke arahku dan terus memaksa melawan demit-demit itu sendirian. Wanasura, cukup! Jangan paksakan dirimu! Teriak Cahyo. Namun Wanasura hanya meraung sekeras mungkin hingga terdengar ke seluruh penjuru hutan ini, seolah Wanasura memaksa Cahyo untuk membantu pertarunganku. Tampaknya yang memutuskan ini sebagian pertarungan hidup dan mati bukan hanya kita. Ucapku pada Cahyo. Benar, sebaiknya kita selesaikan ini secepatnya. Ucap Cahyo. Sekali lagi aku menerjang demit ludruk itu yang tentu saja segera dihindari. Cahyo menyusul dengan pukulan andalannya yang dengan telak mengenai tubuh penari itu. Sayangnya hampir tidak ada luka yang dirasakan olehnya. Merasa terganggu dengan serangan kami, demit ludruk itu melontarkan tendangan yang membuat kami berdua terpental. Namun Cahyo menahan tubuhku, membalikan kekuatan tendangan demit itu untuk melemparkanku ke atas tubuh penari itu. Dengan sekuat tenaga keris raga sukma yang telah diselimuti kekuatan mantra, kuhujamkan ke tubuh demit itu. Namun sayang, serangan itu hanya menggores bau demit itu dan berakhir dengan kerisku yang menancap di tanah. Demit itu mengamuk dengan mengeluarkan kekuatan hitam dari tubuhnya. Getaran kekuatan kembali terasa di medan pertempuran itu. Kekuatan itu membangkitkan amarah demit-demit di sekitarnya. Kekuatan itu juga memicu retakan dari berbagai alam yang muncul di langit-langit medan pertempuran kami. Berbagai bayangan hitam menerobos dengan cepat seolah mempunyai tujuannya masing-masing. Cahyo menoleh ke Wanasura yang semakin terdesak dan menghampiri Wanasura yang sudah kewalahan dengan amukan siluman-siluman yang melawannya. Cukup Wanasura, kita mundur! Perintah Cahyo yang menghadang demit yang menyerang Wanasura. Namun Wanasura mengamuk, memukuli dadanya seolah tidak terima. Teriakan Wanasura yang merasa kecewa tidak mampu melindungi sahabatnya itu meraung kembali hingga ke seluruh penjuru hutan. Samar-samar terdengar suara raungan serupa dari tempat itu. Cahyo bersiap menahan serbuan demit yang menyerang Wanasura. Tanpa bergabung dengan roh kera raksasa itu, Cahyo hanya akan menjadi samsak hidup untuk demit-demit itu. Aku dan Wanasura segera bergabung dalam serangan bunuh diri itu, setidaknya untuk membagi setiap serangan yang diterima Cahyo. Sebelum sempat kehabisan tenaga, samar-samar kami mendengar segerombolan langkah kaki mendekat ke arah kami dan mengembaskan demit yang menyerang kami satu persatu. Wanasura? Bukan. Mereka siapa? Tanyaku pada Cahyo yang masih sekuat tenaga mempertahankan kakiku untuk berdiri. Mulai terlihat sekumpulan kera dengan berbagai ukuran datang menghampiri kami, seolah membalas raungan Wanasura. Mereka kera-kera dari hutan Wanamarta. Sepertinya retakan gelombang itu juga menghubungkan ke alam mereka. Jelas Cahyo. Wanasura meraung sekeras mungkin seolah menyambut pasukan kera yang menolongnya. Salah satu kera kecil menghampiri Wanasura yang hampir tumbang, menyentuh kepalanya dan seperti sebuah keajaiban, luka-luka di tubuh Wanasura mulai menutup. Kliwon? Kamu Kliwon kan? Teriak Cahyo yang mengenali kera kecil itu.
Mendengar suara itu, kera kecil itu segera berlari menghampiri Cahyo dan naik ke punggungnya. Maksud kamu kliwon monyet peliharaanmu waktu kecil? Tanyaku pada Cahyo. Benar, Danan. Aku bertemu Wanasura saat mengembalikan kliwon ke sebuah hutan di alam lain. Jelas Cahyo yang segera pulih dengan kekuatan kliwon. Sepertinya mantra suku kera ini juga berpengaruh untuk Cahyo. Ayo Danan, kita selesaikan urusan kita. Ucap Cahyo yang segera menaiki Wanasura yang telah pulih. Demit-demit ini bagaimana? Tanyaku pada Cahyo setelah melihat kekuatan pasukan kera yang sepertinya belum cukup untuk mengimbangi demit-demit itu. Tenang Danan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kliwon adalah saudara kembar Wanasura. Harusnya kamu tahu maksudku kan? Ucap Cahyo. Aku menoleh ke arah pertarungan antara demit dan bangsa kera. Terlihat kliwon berlari kecil dan menerjang ke arah demit itu, dan berubah ke sosok rohnya. Seekor kera besar raksasa yang tidak kalah mengerikan dari Wanasura. Kata saja kamu tidak marah bila dipanggil bocah ketek. Ternyata mereka sehebat itu. Aku tersenyum, selalu saja ada hal yang mengejutkan dari temanku yang satu ini. Tak menyia-nyiakan kesempatan, aku segera menerjang demit ludruk itu lagi. Sebuah siasat kurencanakan bersama dengan Cahyo. Pukulan Wanasura yang diperkuat oleh mantra Cahyo berhasil memukul mundur demit itu. Di satu sisi aku kembali mencoba menusukkan keris raga sukma pada makhluk itu, namun kembali terhalang oleh serangannya. Cahyo menarik roh Wanasura ke dalam tubuhnya hingga merubah tubuhnya menjadi berbulu untuk memadukan kekuatan Wanasura dan ilmu bela diri Cahyo. Pertarungan sengit terjadi di antara kami bertiga, hingga akhirnya Cahyo melemparkan tubuhku lagi, bersamaan dengan keris raga sukma yang telah menyala keemasan dengan mantraku. Merasa tak mampu menghindarkan demit itu menyelimuti kakinya dengan aura hitam dan menendang tubuhku hingga terpental ke sebuah pohon besar. Ya, itu tubuhku. Tapi tidak dengan sukmaku yang berhasil menyelinap dan sekarang telah berhasil menancapkan keris raga sukma tepat di punggung demit itu. Sebuah serangan yang sangat fatal berhasil kami daratkan. Demit yang berada di tubuhnya menerobos keluar bersama aura hitam dari lubang tubuhnya. Belum sempat menentukan keadaan ini, mendadak bayangan hitam yang keluar dari retakan dimensi menyerang kami bertiga. Cahyo berusaha menghadapi serangan makhluk hitam itu, sementara aku kembali ke ragaku. Bayangan yang menyerang Cahyo menggenggam sebuah tombak hitam yang sepertinya terlihat tidak asing, dan makhluk satunya bertarung dengan demit ludruk itu dengan pedang di tangannya. Danan, makhluk ini, wujud dan pasukannya menyerupai Andaka yang kita lawan di alas mayit. Tanya Cahyo. Benar kata Cahyo, makhluk ini menyerupai Andaka, namun kali ini dengan tubuh yang hitam, dengan taring dan cakar di tangannya. Aku berusaha menghampiri mereka dengan tubuhku yang sudah babak belur dengan serangan tadi. Sayangnya serangan yang cukup kuat dari kedua makhluk berwujud prajurit itu berhasil mengenaiku dan hampir membuatku kehilangan kesadaran. Belum sempat berbuat lebih banyak, Wanasura segera menaikkanku ke tubuhnya dan berlari menyelamatkanku. Terdengar beberapa demit mengikuti kami, namun kecepatan Wanasura mampu meninggalkan demit-demit itu hingga sampai di sebuah tempat yang cukup aman. Aku terbaring di tanah dengan luka-luka yang cukup parah. Keputusan Cahyo tetap, seandainya tadi aku memaksa untuk bertarung, mungkin aku sudah mati. Dengan mantra penyembuh yang diajarkan Pak Le, Cahyo mencoba memulihkan luka-luka di tubuhku. Namun sepertinya luka yang kualami terlalu parah, hingga mantra itu tidak banyak berpengaruh. Sialnya sekali lagi, jauh dari dalam kegelapan hutan, muncul sesosok makhluk menghampiri kami. Setan apa lagi kamu? Kesini, aku lawanmu.
Cahyo yang sedang panik segera meninggalkanku dan bersiap menghadapi makhluk itu. Setan, palamu, temanmu itu kenapa? Rupanya makhluk itu adalah seorang manusia. Sama seperti kami, seseorang yang sedikit lebih tua dari Pak Li. Namun pakaiannya terlihat berasal dari zaman dulu. Orang itu memperhatikan kerisku, dan sepertinya ia juga membawa keris yang hampir mirip dengan milik Pak Li. Wis tenang, tolong jaga tempat ini dulu, ucap orang itu sambil mengambil keris dari pinggangnya. Kamu mau apa? Ucap Cahyo yang menghampiriku, khawatir dengan apa yang orang itu lakukan. Benar saja, orang itu mengeluarkan pukulan yang membuat Cahyo itu terpental cukup jauh. Ini balasan karena sudah ngatain aku demit, ucap orang itu yang segera menggoreskan keris pada jarinya, hingga darah merahnya membasahi bilah tajam keris yang ia bawa. Aku dan Cahyo termenung, sepertinya kami pernah mendengar kalimat itu. Dan satu lagi, keris yang digunakannya sama persis dengan keris Sukma Geni yang dimiliki Pak Le. Apa yang menetes dari keris itu menyentuh tubuhku yang terluka itu, dan berhasil memulihkanku sepenuhnya. Cahyo menoleh kepadaku. Sepertinya kami sudah mengetahui siapa orang ini. Belum sempat berbicara, demit yang menyerupai Andaka dan prajurit kerajaan itu berhasil menemukan kami. Untungnya dengan sikap Wanasura segera menahan serangan mereka. Kedua demit ini biar jadi lawanku. Kita pisahkan mereka. Perintah orang yang menolong kami itu, yang segera mendapat persetujuan dari kami berdua. Yang mirip Andaka ini biar urusanku dan Wanasura. Kalian lawan yang satunya, teriak Cahyo. Aku membelakangi tubuh orang itu, bersiap menerima serangan dari segala arah. Sebuah tebasan pedang muncul menyerang kami dari balik bayangan. Namun dengan keris yang kugenggam, serangan itu berhasil kutahan. Seperti sudah terbiasa dengan pola serangan ini, pendekar ini menyerang dengan tenaga dalamnya hingga demit itu terpental. Aku melapalkan ajian lebur saketi, sementara orang itu memberi waktu dengan mengalihkan demit itu hingga seranganku terkena telak di tubuhnya. Tidak ada sedikit pun perkataan dalam pertarungan ini. Walaupun cukup liar, dengan mudahnya orang ini menyesuaikan dengan gaya bertarungku. Benar-benar mirip seperti seseorang yang ku kenal. Aku tersenyum di tengah pertarungan ini. Sebuah serangan pamungkas aku siapkan untuk menghabisi demit ini. Namun tiba-tiba terdengar suara gamelan mengalun di ujung hutan lain, mirip seperti yang di alas mayit. Namun terdengar lagunya terdengar jauh lebih kuno. Kedua demit prajurit yang mendengar suara itu segera melompat menjauh seolah mencari tahu arah suara dan berlari mengikutinya. Mereka berdua biar urusanku. Sepertinya urusan kalian lebih besar dari ini, ucap orang itu pada kami. Aku dan Cahyo saling melempar senyum. Sepertinya kami tahu dengan jelas siapa orang itu. Eyang, maksud saya Kisanak, terima kasih. Tapi apa boleh saya minta satu hal lagi? Tanyaku padanya. Apa? Cepat katakan, urusanku masih banyak, jawab orang itu. Tolong coba bilang, bocah kurang ajar. Pintaku yang merasa rindu dengan keberadaannya. Permintaanku cukup membuatnya bingung, namun aku tak peduli. Iyalah bocah, hampir mati aja, masih bisa bercanda. Seperti tak mau menyia-nyiakan waktu, orang itu segera pergi meninggalkan kami, seolah harus menghadapi permasalahan yang penting. Ternyata benar, tempat ini menghubungkan dunia dari berbagai alam dan berbagai zaman, ucap Cahyo sambil memukulkan lengannya di bahuku. Sungguh tidak diduga, walaupun saat ini sudah tenang di sana, rupanya jauh di masa mudanya, Eyang Widarpa sudah pernah menolong kami, bahkan sebelum kami mengenalnya. Dengan kekuatan kami yang sudah pulih sepenuhnya, kami mencari keberadaan penari ludruk itu, hingga menemukannya berdiri, mengerikan, seorang diri di tengah-tengah padang rumput. Setelah seranganku mengenainya, getih anget yang dimiliki pemain ludruk itu sudah tidak mampu lagi menarik perhatian demit di jagat ini.
Sayangnya demit yang sudah menjadi pengikutnya tetap setia dan mulai bermunculan dari dalam kegelapan. Wanasura meraung sekeras-kerasnya, hingga suara langkah kaki gerombolan bangsa kera yang dipimpin oleh Kliwon berdiri tepat di belakang kami. Sekali lagi pertarungan sengit kembali terjadi. Bukan lagi pertarungan yang berat sebelah. Dengan kekuatanku yang sudah pulih, aku membacakan mantra pelindung untuk Cahyo yang kembali bergabung dengan Wanasura. Luka yang dialami demit Ludruk itu membuat pertarungan mereka berdua semakin seimbang. Hal ini memberikanku waktu untuk melakukan sebuah ritual. Aku menggoreskan jariku pada keris Raga Sukma, dan sekali lagi membacakan mantra yang diajarkan oleh Dariana, hingga darahku berubah menjadi kilatan cahaya putih yang menyelimuti keris Raga Sukma. Cahyo, aku memberikan isyarat pada Cahyo. Ia melompat setinggi-tingginya dan menghantamkan pukulan terkuatnya ke tanah hingga penari Ludruk itu terpental ke udara dan kehilangan keseimbangannya. Dengan kesempatan yang dibuat Cahyo, segera kuhunuskan keris Raga Sukma ke jantung demit itu dan segera memisahkan sukmaku dari tubuhku. Sekali lagi wujud gaib keris Raga Sukma yang tergenggam oleh sukmaku. Kujamkan keris yang dipenuhi kilatan cahaya putih ini tepat di topeng berwarna hitam milik demit itu. Kedua wujud keris Raga Sukma tepat menusuk ke tubuh demit Ludruk itu hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Tanpa topeng hitamnya, terlihat jelas wajah mengerikan makhluk itu dengan 4 bola mata dan daging wajahnya yang tak tertutupi kulit. Danan, bawa tubuh demit itu keluar dari alam ini, ucap Cahyo yang segera berpisah dari Wanasura. Kami berlari ke arah retakan dimensi tempat awal kami memasuki jagat ini. Anehnya, saat mendekat, gelombang energi yang kuat menolak kami untuk keluar. Cahyo, tidak bisa. Ada kekuatan yang menahan. Aku terus mencoba menerjang perbatasan dimensi itu, namun sia-sia. Sementara Cahyo dan pasukan keranya masih berusaha menahan demit-demit hilang kendali. Sebagian dari demit yang lolos berhasil menembus gerbang itu dan pasti akan membawa petaka di alam manusia. Danan, gunakan ini. Cahyo melemparkan patahan kayu pemberian Ardian dengan tulisan aksara kuno di atasnya. Aku mencoba membawanya dan berhasil mendekat ke retakan itu. Berhasil, ayo Cahyo, teriakku. Kamu pergi dulu, aku menyusul. Cahyo berteriak tanpa menoleh sedikit pun kepadaku. Tunggu, apa mungkin benda ini hanya mampu membawa keluar satu manusia dari alam ini? Jangan bodoh Cahyo, kita keluar sekarang. Ucapku yang segera menghampirinya, namun dibalas dengan serangan yang mementalkanku. Harus ada yang menjaga demit-demit ini agar tidak keluar hingga retakan ini menutup. Dan harus ada yang membawa tubuh penari Ludruk itu sebelum bangkit dan menarik kekuatan demit-demit di sini lagi, ucap Cahyo. Ia sama sekali tidak menoleh ke arahku. Sudah jelas sekarang Cahyo ingin mengorbankan dirinya demi membiarkanku keluar. Aku segera berlari menuju tubuh penari Ludruk itu, mencari patahan kayu serupa, dan ternyata memang ada. Kita gunakan milik demit ini, sekarang kita bisa kembali. Ucapku yang berharap Cahyo mengurungkan niatnya. Sudah, jangan bodoh. Satu keping itu untuk membawa tubuh demit itu, dan satu untukmu. Kamu jelas tahu apa yang kita lindungi hingga harus berbuat sejauh ini. Ucap Cahyo yang segera melompat dari tubuh Wanasura dan menghampiriku. Enggak mungkin aku ninggalin kamu di tempat ini. Mataku mulai berkaca-kaca saat membayangkan harus meninggalkan Cahyo di tempat mengerikan ini. Tenang Danan, aku gak sendirian. Ada Wanasura dan Kliwon yang menemaniku, ucapnya dengan mencoba memaksakan senyumnya. Aku menoleh ke retakan dimensi jagat Segoro Demit, dan terlihat lubangnya semakin mengecil. Setidaknya akan kupaksa Cahyo kembali dengan kepingan kayu milik demit Ludruk ini. Apapun yang terjadi, setelahnya pasti akan dapat kami hadapi apabila terus bersama.
Sayangnya saat aku kembali menoleh ke arah Cahyo, ia sudah siap bersama Wanasura untuk menggempaskan aku dan tubuh demit itu ke dalam lubang yang dipenuhi energi gelap itu. "Danan, tolong jaga Sekar dan Pak Le," teriak Cahyo setelah melemparkanku ke lubang dan segera kembali menerjang gerombolan demit yang mencoba menerobos ke alam manusia. Kepingan itu terpecah tepat setelah tubuhku dan tubuh demit itu kembali ke alam manusia dan terjatuh tepat di tengah pertarungan Nyai Jambrong dengan roh pendekar Daryana yang kupanggil. Segera kupaksakan tubuh ini untuk berdiri menghampiri Mbah Wira. "Mbah Wira, kepingan kayu itu, Mbah Wira masih nyimpan kan?" Tanyaku pada Mbah Wira yang masih sibuk menghadapi demit-demit yang keluar dari retakan jagat Segoro Demit. "Ada, ini." Tanpa bertanya, Mbah Wira segera memberikan kepingan kayu miliknya. Aku mengambilnya dan berusaha sekuat tenaga melemparkan kepingan kayu itu ke dalam gerbang jagat Segoro Demit. Sayangnya, setelah kepingan kayu itu melewati celah itu, satu persatu jalan keluar dari jagat Segoro Demit segera menutup, tanpa sempat membiarkan cahaya meninggalkan tempat itu. Aku tak mampu menahan air mataku di tengah-tengah pertempuran melawan Nyai Jambrong. "Danan, apa Cahyo masih di alam itu?" tanya Pak Le. "Maafkan, aku Pak Le. Cahyo mengorbankan diri untuk menahan demit-demit itu agar tidak melewati celah ini," ucapku. Terlihat raut sedih di wajah Pak Le, tapi sepertinya Pak Le bisa lebih tegar. "Jangan sia-siakan pengorbanannya, kita selesaikan ini semua," perintah Pak Le. Aku menghapus air mataku dan segera menghampiri Daryana, roh pendekar yang kupanggil sebelumnya. "Kerja bagus, Danan. Sekarang bantu aku menyelesaikan pertarungan ini," ucap Daryana yang bersiap bertarung bersama aku. Setelah tidak mendapatkan aliran kekuatan dari jagat Segoro Demit, serangan-serangan dari Daryana semakin berdampak. Ini adalah ilmu pemutih raga yang mampu menghapuskan semua ilmu hitam. Setelah aku menggunakan ilmu ini, keris Sukma Geni akan kehilangan kesaktiannya. Semoga kalian tidak keberatan, ucap Daryana. "Lakukan, kita selesaikan ini semua," jawabku dengan menjulurkan tangan yang meneteskan darah dari pertempuran tadi. Daryana menerima tetesan darah itu dengan keris Sukma Geni milik Pak Le, hingga mengaktifkan kekuatan penyembuh dari keris itu. Nyai Jambrong yang menyadari kekuatan besar dari keris itu segera bersiap untuk menyerang. Namun aku menahannya untuk mendekat sebelum Daryana selesai melakukan ritualnya. Serangan Nyai Jambrong sangat kuat hingga membuat beberapa tulangku retak. Untungnya api penyembuh dari Pak Le segera menyembuhkan lukaku. Ritual pembacaan mantra selesai. Keris Sukma Geni kini terbakar dengan api berwarna putih. Daryana masuk ke dalam pertarungan. Sulit untuk mencari celah menusukkan keris itu di tubuh Nyai Jambrong. Namun sedikit demi sedikit keris itu menimbulkan goresan di tubuh nenek tua itu. Luka dari ilmu Daryana mengeluarkan sedikit demi sedikit energi hitam yang ada di tubuh Nyai Jambrong, hingga tak mampu lagi menghindari tusukan keris Sukma Geni yang digenggam oleh Daryana. Aliran energi hitam bertiup mengelilingi tubuh Nyai Jambrong, menandakan sinarnya energi dari jagat Segoro Demit di tubuhnya. "Bocah-bocah sialan," ucap nenek itu. Pak Le segera menghampiri Nyai Jambrong dan mencabut keris Sukma Geni miliknya. Anehnya, luka dari keris itu tidak lagi menutup. "Bahkan ilmu abadiku kau hilangkan juga." Nyai Jambrong merasa bingung dengan kekalahannya. "Sudah, jangan melawan lagi, lukamu akan semakin parah," ucapku pada Nyai Jambrong yang sudah tidak berdaya. "Siapa yang mau melawan? Tujuanku sudah tercapai. Kini aku tidak harus menurunkan kutukan ini pada keturunanku." Cerita aneh terdengar dari mulut Nyai Jambrong. Rupanya selama ini ia rela membunuh lawannya, mengumpulkan pendekar hingga mencari kekuatan dari jagat Segoro Demit untuk menghilangkan keabadiannya. Pak Le yang mendengar hal itu segera menghampiri Nyai Jambrong dan menutup lukanya dengan ilmunya. Aku terduduk di tanah dan menarik nafas lega.
semua hal mengerikan itu akhirnya berakhir. Akhirnya aku bisa pergi, ucap roh Daryana yang menghampiriku. Secepat itu, tanyaku pada leluhurku yang sempat melatihku setelah kepergian Eyang Widarpa. Aku belum bisa menyelamatkan Ayah Widarpa dengan ilmu yang kupelajari seumur hidup. Sekarang ibu sudah tenang karena Pak Lekmu Bimo, dan ayah sudah tenang karenamu. Tidak ada lagi alasanku untuk tinggal di alam ini, cerita Daryana padaku. Pak Lek menghampiri kami dan memperhatikan percakapan kami. Terima kasih pendekar, kami berhutang padamu. Ucapan Pak Lek mengantar kepergian Daryana di tengah gelapnya hutan ini. Hanya tersisa kami bertiga dan Nyai Jambrong yang masih sulit untuk berdiri di hutan ini. Mata tombak Chandramukti kembali melesat ke udara meninggalkan kami. Keris Sukma Geni sudah kehilangan kesaktiannya setelah ternodai oleh darah orang lain. Dan tidak ada leluhurku yang belum tenang untuk dipanggil dengan perantara keris Raga Sukma. Semua berakhir, seolah kami memang ditakdirkan untuk menghentikan tragedi ini. Nyai, kamu sudah tidak abadi, sama sepertiku dulu. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Tanya Mbak Wira. Mungkin aku akan kembali ke desa, menurunkan ilmu bela diriku pada seorang bocah kecil di sana. Semoga saja dia mau melindungi keturunanku, jawab Nyai Jambrong yang segera berdiri dan meninggalkan kami. Mbak Wira tersenyum seolah menemukan seseorang yang senasib dengannya. Umurku tidak panjang lagi, mungkin sebaiknya aku menghabiskan sisa hidupku dengan bertapa di tempat ini, ucap Mbak Wira. Aku dan Pak Le tidak dapat membantah apa-apa lagi. Kami hanya berterima kasih pada Mbak Wira, sosok tak terduga yang telah membantu pertempuran ini. Matahari pagi bersinar dengan cerah di luar hutan ini. Udara segar yang bercampur aroma dedaunan sungguh mampu menghilangkan rasa tegang dari pertempuran semalam. Pak Le, jagat Segoro Demit itu tempat seperti apa ya? Aku tadi bertemu masa muda Eyang Widarpa dan segerombolan ras kera yang menolong Cahyo. Kira-kira Cahyo gimana ya di sana? Tanyaku yang masih memikirkan keadaan Cahyo saat ini. Untuk jawaban itu kamu lebih tahu Danan. Tapi Pak Le yakin, orang sebaik Cahyo pasti akan selalu menemukan hal yang baik dimanapun dia berada. Jawab Pak Le menghiburku, atau mungkin menghibur dirinya juga. Di pinggir hutan itu kami menatap ke arah yang sama, ke sebuah Vespa tua bekas Pak Le yang dirawat baik-baik oleh seseorang sahabat terbaikku yang bernama Cahyo. Cerita selesai. Desa Nyai Jambrong. Udah Nyai, jurus itu kan susah, wajar kalau aku nggak bisa, ucap seorang anak kecil bernama Guntur yang berlari memanjat pohon menghindari pecutan Nyai Jambrong. Katanya mau jadi pendekar kayak Cahyo, katanya mau jagain Arum, baru begini udah cengeng, ledek Nyai Jambrong. Guntur hanya menggerutu di atas pohon dan menutup telinga menghindari ocehan nenek itu. Eyang, Guntur, ini makan siangnya udah siap. Tiba-tiba Arum datang menghantarkan rantang dengan lauk yang masih hangat. Guntur membuka telinganya dan menyambut kedatangan Arum. Baunya ayam bakar ya? Mau, teriak Guntur. Hei, selesaikan dulu latihanmu baru makan, teriak Nyai Jambrong. Emang Guntur kenapa Eyang? Gak kuat sama latihan Eyang? Tanya Arum. Mendengar ucapan Arum, Guntur merasa tertantang. Gak kuat, enak aja, aku lagi ngelatih jurus andalanku sendiri, jurus ketek menek. Ala Mas Cahyo. Ayo Eyang, kita lanjut lagi. Gak mungkin, Guntur sang calon pendekar gak kuat, ucap Guntur yang segera turun dari pohon menghampiri Eyang. Arum tertawa kecil melihat tingkah Guntur. Nyai Jambrong tahu senyum Arum selalu bisa membuat Guntur semangat. Itu pula yang menjadi alasannya untuk menurunkan ilmu bela dirinya pada Guntur. Guntur, di bumi ini banyak sekali orang sakti yang tidak dapat dikalahkan, bahkan oleh senjata saat ini.
weton Arum sangat istimewa. Nanti ia akan diincar oleh banyak orang-orang sakti. Dan saat Eyang sudah tidak ada, kamulah yang harus menjaganya. Ucapnya Jambrong pada Guntur. Guntur mengangguk. Setelah mendengar cerita mengenai hitungan hari lahir Arum, Guntur merasa bertanggung jawab untuk melindungi sahabatnya itu. Walaupun saat ini ia belum tahu hal sebenarnya apa yang akan ia hadapi nanti. Rumah Pak Karyo. Pak Le yakin mau pergi sekarang? Ucap Pak Karyo. Iya, sudah 3 hari aku menginap di sini. Udah banyak ngerepotin. Ucap Pak Le. Enggak, jelas nggak ngerepotin. Berarti Pak Le langsung pulang ke Klaten. Tanya Pak Karyo lagi. Pak Le menoleh pada Dimas dan Rumi. Setelah menyelesaikan kejadian di hutan tadi, Pak Le berencana mengantarkan Rumi dan Dimas ke desanya dulu. Saya mau mengantarkan Rumi dan Dimas ke desanya dulu. Saya penasaran dengan weton Rumi. Mengapa sampai bisa dipilih menjadi tumbal terakhir? Jawab Pak Le. Maksud Pak Le, apa ada keistimewaan pada weton Rumi? Tanya Dimas yang merasa bingung. Pak Le mencoba menjelaskan bahwa ada kemungkinan weton Rumi memiliki keistimewaan hingga dikandidat menjadi tumbal terakhir. Jika ini benar, maka tugas Pak Le masih belum selesai. Setelah mendengar penjelasan Pak Le, Dimas dan Rumi mulai mengerti. Mereka pun masih ingin nyekar di makam orang tua dan warga desa sebelum kembali ke Jakarta. Kalau Mas Danan, rencana mau kemana? Tanya Dimas. Kalau saya, kemarin ada teman saya, seorang anak bernama Gio di Jawa Barat. Katanya dia melihat keanehan di asrama belakang sekolahnya. Mungkin saya akan mengecek ke sana. Jawabku. Ternyata, walau sebuah tragedi besar telah berakhir, masih ada banyak permasalahan gaib yang membutuhkan bantuan orang-orang seperti kami. Tapi mungkin saja dengan terus melakukan hal ini, aku semakin memiliki kesempatan menemukan jalan untuk mengembalikan Cahyo dari jagat Segoro Demit. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.